Beta khusus di hari kemerdekaan Indonesia. Beta berdoa dari awal minta firman Bapak Ibu dan Tuhan izinkan hari ini katong boleh membaca firman ini. Yohanes 8 ayat 32. Alkitab berkata bahwa ketahuilah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu simak baik-baik pengajaran ini. Oke. Ya, mari katong lihat sama-sama. Bapak Ibu perhatikan. Hari ini beta mau bicara tentang arti sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu bicara tentang kemerdekaan, ada banyak versi ya. Kalau Bapak Ibu tanya orang-orang di luar sana, apa itu kemerdekaan sebenarnya? Dorang akan bilang banyak hal yang dorang alami. Kemerdekaan adalah bagaimana bisa menikmati pendidikan yang baik. Kemerdekaan adalah bagaimana bisa menikmati fasilitas kesehatan yang baik. Bapak Ibu tanya orang di luar sana. Dan ada banyak sekali versi yang orang akan bilang. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang sebuah kemerdekaan yang sebenarnya yang firman Tuhan katakan. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Beta perlu sekali mendengar firman ini sehingga Bapak Ibu dan Beta benar-benar pulang dari tempat ini katong mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Amin. Ada banyak orang bilang katong sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka 75 tahun, tapi kenapa masih dijajah? Sama dengan Bapak Ibu dan Beta. Kekristenan katorang itu kekristenan yang potong pusar itu dan Kristen Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu ternyata kekristenan katorang itu tidak menjamin Bapak Ibu merdeka. Bapak Ibu mungkin hari-hari ini sedang mengalami yang namanya terbelenggu. Tapi hari ini kita akan belajar. Nah mari kita belajar sama-sama. Bapak Ibu, kata merdeka itu kalau Bapak Ibu simak baik-baik atau Bapak Ibu ikuti, itu dia punya pengertian adalah bebas dari perhambaan. Jadi orang yang dikatakan dia merdeka itu dia bebas dari perhambaan, dia bebas dari keterikatan. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu dengar orang bilang merdeka, itu berarti bebas dari perhambaan, bebas dari keterikatan. Nah, hari-hari ini Alkitab mencatat Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 ini, di dalam ayat ini dia bilang bahwa ketahuilah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berapa banyak orang yang baca ayat ini tapi dia bisa mengerti apa tidak ayat ini. Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan kebenaran itu yang memerdekakan adalah ketika Bapak Ibu dan Beta mengerti firman Tuhan. Katakan amin. Oke? Jadi Bapak Ibu tidak bisa bilang Beta sudah dibebaskan, Beta sudah merdeka, tapi Bapak Ibu tidak mengenal Tuhan secara benar. Nah, ada 3 hal penting yang Beta mau share ke Bapak Ibu. Ini syarat Bapak Ibu dan Beta mengalami yang namanya kemerdekaan secara sesungguhnya, gitu. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi merdeka. Okay. Merdeka. Ya. Jadi Bapak Ibu tiga hal ini Bapak Ibu catat atau Bapak Ibu boleh simak baik-baik. Bapak Ibu pulang renungkan kembali firman ini, lalu Bapak Ibu boleh berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu cross check dalam hidupmu, apakah Bapak Ibu dan Beta sudah ada di titik ini apa belum? Kalau Bapak Ibu belum ada di titik ini, berarti katong belum merdeka yang sesungguhnya. Oke? Jadi mari katong belajar sama-sama. Nah, perhatikan baik-baik. Hal pertama yang Bapak Ibu dan Beta perlu catat dan ingat bahwa menurut Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 32, orang dikatakan merdeka adalah pertama waktu dia percaya kepada Yesus. Amen. Katakan amin. Itu syarat mutlak. Syarat mutlak Bapak Ibu merdeka, Bapak Ibu harus percaya kepada Yesus. Bapak Ibu kata percaya dalam dia punya teks asli memakai kata pisteo. Pisteo itu artinya bisa sama dengan kata iman. Ya. Jadi Bapak Ibu dikatakan Bapak Ibu merdeka
apabila Bapak Ibu beriman sungguh kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi yang akan menebus Bapak Ibu, yang sudah menebus Bapak Ibu dan yang akan menyelamatkan Bapak Ibu. Amin. Beta mau ini pemahaman ini tertanam kuat dalam kekristenan Bapak Ibu dan beta, karena hari-hari ini ada pengajaran-pengajaran di luar sana yang meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu kita dapat satu buku. Kalau Bapak Ibu mau baca tentang kekristenan yang diserang, Bapak Ibu kalau ke toko buku, Bapak Ibu cari itu buku namanya Da Vinci Code. Itu Bapak Ibu tidak usah baca, lihat saja judulnya. Karena kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu yang iman kuat, Bapak Ibu bisa menyangkal Yesus. Ya, itu luar biasa. Itu Yesus diserang. Yesus dikatakan bahwa dia cuma manusia, dia kawin dengan Maria Magdalena dan dia lari ke Prancis, lalu dia punya keturunan itu ada di Prancis. Jadi Bapak Ibu hati-hati, hari-hari ini air zaman. Jadi Bapak Ibu kenapa mesti ketong ada dalam persekutuan? Bapak Ibu diajar oleh firman Tuhan yang murni. Karena nanti Bapak Ibu ketemu di luar sana, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang mengajar bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bapak Ibu akan ketemu dengan orang saksi Yehova di luar sana, dan mereka akan bilang bahwa Yesus itu cuma ciptaan, seperti malaikat, seperti Adam. Jika Bapak Ibu ketemu orang saksi Yehova, Bapak Ibu jangan berdebat. Oke? Karena orang itu lebih pintar dari ketong. Bapak Ibu tidak usah saya bilang, saya yang ada waktu. Jadi mohon maaf. Jadi hari ini ingat baik-baik pengajaran ini. Syarat mutlak Bapak Ibu dimerdekakan adalah pertama percaya kepada Yesus. Bapak Ibu harus benar-benar mendeklarasikan tiap hari bahwa Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu harus bersaksi kepada dunia bahwa Bapak Ibu punya Yesus itu adalah Tuhan yang hebat. Amin. Beta kemarin beberapa hari berdoa dan Tuhan ingatkan beta seperti ini Bapak Ibu. Kata orang berdoa bagus, baca Alkitab bagus, penyembahan luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bersaksi tentang Yesus di luar sana, Bapak Ibu sedang menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ingat, penyangkalan bukan berarti kata orang jadi mualaf. Ingat ini baik-baik pengajaran ini. Orang bilang dia menyangkal Yesus, barang dia sudah dari nama Maria jadi Maryam. Sayang Bapak Ibu, menyangkal Yesus itu saya perlu ganti nama. Menyangkal tuh ke Bapak Ibu saya pernah cerita ke orang bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus yang menyembuhkan, Yesus itu Allah yang hidup. Jadi kalau Bapak Ibu jadi Kristen sampai hari ini duduk-duduk manis, yang penting dengar, diberkati pulang. Bapak Ibu saya pernah cerita ke tetanggamu, saya pernah cerita Bapak Ibu menyangkal dia. Bapak Ibu kaget ya, kata menyangkal ya. Karena kalau katong belajar dari dia punya pemahaman dari teks asli tentang penyangkalan, menyangkal adalah ketika katong yang bicara apa-apa tentang Yesus. Ada ayat firman Tuhan di dalam kitab, beta lupa kalau yang salah Lukas atau Matius, dia bilang, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui dia di depan Bapa dan di depan malaikat. Bapak Ibu mau Bapak Ibu pun nama terpatri di surga di depan malaikat-malaikat? Mau? Mulai sekarang perbiasakan bersaksi. Katakan amin. Amin. Siapa yang sering bersaksi? Jujur-jujur saja. Mesti bersaksi. Bersaksi itu upahnya ada. Ya, bersaksi maturia itu bahasa Yunaninya. Bapak Ibu mesti bersaksi. Karena gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang bersaksi tentang Yesus, siapa yang mau bersaksi tentang Dia? Kan? Bapak Ibu setiap hari datang dari persekutuan dengan pengajaran, mulailah bersaksi. Tapi Mimi kata saya bisa mulu barat, saya bisa bersaksi. Kata saya bisa hafal ayat-ayat Alkitab, saya perlu khotbah. Orang bersaksi itu saya perlu sekolah teologi, saya perlu kuasai firman dari Kejadian sampai Wahyu. Bersaksi itu pengertiannya adalah cerita tentang apa yang Tuhan Yesus buat, yang Bapak Ibu alami bersama Tuhanmu, buat orang. Itu bersaksi. Bukan Bapak Ibu bersaksi khotbah. Menurut Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka orang bilang, Bapak Ibu, sadiki jam 7:05. Gitu ya. Jadi bersaksi itu cerita saja. Kita mau Tuhan itu paling baik. Siwe, biar kata corona seberapa bulan ini kita masih hidup nih, masih sehat. Sio orang ada tinggal terpapar, kata Tuhan ada masih
di katong pun keluarga. Tuhan Yesus memang baik. Selesai. Amin. Di hadapan surga malaikat benar-benar memberikan penghargaan. Tuhan bilang catat dia punya nama. Catat itu semua yang dia lakukan. Ya, kita mau mulai dari anak-anak sampai ketong semua yang dewasa, perbiasakan gaya hidup bersaksi. Amin. Tapi kalau dong saya mau dengar itu bukan urusan. Oke? Bapak Ibu jangan bersaksi, Bapak Ibu jadikan kesaksianmu seperti Bapak Ibu tukang jual obat. Orang bersaksi itu yang bisa paksa orang. Ale mesti percaya Tuhan. Ale percaya ini firman jelas. Saya bilang kalau Ale tidak percaya, Ale mati masuk neraka. Bapak Ibu kayak penjual obat yang mau obat cepat laku, memastikan bahwa khasiat itu. Saya yang perlu karena firman Tuhan ini ya dan Amin. cerita saja. Ketemu siapa saja, aduh beta saya bisa balas Tuhan pun baik. Dulu beta sakit banyak, tapi Tuhan tolong beta luar biasa. Aduh Tuhan Yesus paling baik. Selesai, nanti Roh Kudus yang akan bekerja dengan dia. Jadi katong urusan menyampaikan, Tuhan punya urusan, berurusan dengan pribadi orang itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini ingat baik-baik, persyaratan utama Bapak Ibu dimerdekakan adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu, menurut konteks Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Setelah Bapak Ibu percaya kepada Yesus, Bapak Ibu dan beta harus tetap di dalam Dia. Oke? Tetap di dalam Dia. Bapak Ibu perhatikan ayat 31 di atas. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Syarat pertama tadi percaya, orang Yahudi yang percaya Yesus. Dan yang kedua dia bilang kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Nya. Tetap di dalam firman, Bapak Ibu. Kata tetap di dalam firman, dia punya pengertian adalah Bapak Ibu dan beta selalu dan senantiasa ada di dalam kebenaran firman. Jadi waktu Alkitab berkata, Bapak Ibu dan beta harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, Bapak Ibu harus tetap tinggal di dalam firman itu. Oke? Bapak Ibu saya bisa menggantikan kebenaran itu bahwa sudahlah, yang penting satu hari ada berdoa. Saya melewatkan hari tanpa doa. Karena firman Tuhan bilang berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa yang firman Tuhan bilang, itulah yang katong lakukan. Alkitab bilang begini Bapak Ibu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Bapak Ibu saya bisa menggantikan, sudahlah, kalau beta ada hati senang baru beta berdoa for dia. Karena memang itu firman yang bilang. Jadi intinya gini, katong punya seluruh kehidupan yang dimaksud tinggal di dalam firman itu Bapak Ibu dan beta terus menerus dibaharui di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu mengalami pembaharuan di itu ada karena firman Tuhan. Orang tidak bisa berubah Bapak Ibu kalau begini, kalau dia punya hidup cuman dia ke gereja, dia mungkin dengar firman, tapi jadi saya paham firman itu bilang apa. Karena yang menyelamatkan orang dan yang mengubah orang cara pikir itu firman. Amin. Jadi Bapak Ibu harus perlu ngerti sekali bahwa ternyata firman Tuhan ini sangat penting dalam katong punya hidup. Katong boleh mungkin saya makan makanan jasmani, tapi kalau katong saya makan firman, hati-hati. Bapak Ibu akan mengalami namanya kematian roh. Benar. Bapak Ibu jalan, Bapak Ibu punya tubuh jasmani hidup, tapi Bapak Ibu jadi mayat hidup. Bapak Ibu mati roh. Makanya hari ini katong belajar tentang kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan roh. Orang mengalami kemerdekaan roh, baru dia bisa mengalami sesuatu yang dari timbul di fisiknya, dampaknya keluar. Jadi ingat baik-baik pengajaran ini. Bapak Ibu tinggal di dalam firman itu maksudnya gini, senantiasa diperbaharui di dalam firman Tuhan. Baca Alkitab, lalu kalau Alkitab bilang itu ikut. Apa yang firman bilang Bapak Ibu harus ikut. Amin, setuju? Amin. Iya. Kalau Alkitab berkata begini Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu dan beta harus mengampuni bahkan 70 kali 7. Itu firman. Bapak Ibu saya bisa bilang sudah juga. Katong juga masih punya batas kesabaran. Katong masih daging nih, daging. Bicara enak tapi alas yang rasa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, katong sih bisa memakai alasan bahwa kadang-kadang katong perkataan gini, katong juga manusia. Itu perkataan iblis Bapak Ibu kita bilang. Mulai hari ini tuh belajar untuk katong saya bilang perkataan itu. Beta tuh ditegur Tuhan banyak hal. Apa sih, beta juga masih manusia, beta bukan malaikat.
Siapa bilang katong sing bisa? Standar katorang adalah menghidupi firman. Katakan amin. Jadi mulai hari ini kita mau persekutuan ini, saya ada orang yang tinggal bilang, "Siu, katanya masih manusia. Katanya masih daging." Gitu. Bapak Ibu waktu memperkatakan Bapak Ibu daging, Bapak Ibu akan mengalami terus daging itu terus akan hidup dan dia akan terus berkembang biak dalam hidup. Oke? Bapak Ibu harus perkatakan bahwa Bapak Ibu adalah manusia roh. Katakan amin. Bapak Ibu bukan manusia daging. Bapak Ibu manusia roh. Sekalipun Bapak Ibu punya fisik itu masih daging. Tapi karena Bapak Ibu sudah dibaharui di dalam firman, Bapak Ibu manusia roh. Katakan amin. Bilang beta manusia roh. Beta manusia roh. Amin. Supaya kita punya roh itu hidup. Setuju sayang Bapak Ibu? Ya. Jadi hari ini di hari kemerdekaan, Bapak Ibu harus benar-benar dimerdekakan. Yes, amin. Pulang dari sini saya ada kutuk-kutuk perhambaan, saya ada kutuk-kutuk dosa, saya ada kutuk-kutuk keturunan, saya ada kutuk apapun. Amin. Karena Bapak Ibu telah dibaharui di dalam firman Tuhan. Amin. Itu poin kedua. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu perhatikan. Ini penting. Ya, Bapak Ibu boleh kasih garis catatan penting untuk poin ketiga. Poin ketiga adalah Bapak Ibu dimerdekakan secara sesungguhnya ketika Bapak Ibu dan beta menjadi murid. Amin. Katakan murid. Murid. Bapak Ibu dan beta harus jadi murid Kristus. Dalam bahasa Yunani dia memakai kata matetes. Matetes itu murid, ya. Tulisnya mathetes. Pakai H, M-A-T-H, mathetes. Jadi matetes itu murid. Kalau Bapak Ibu dengar kata matetes itu murid. Ya, oke. Jadi murid itu, Bapak Ibu lihat, perhatikan. Beta waktu selidiki ayat ini dalam dia pun teks asli, beta sangat benar-benar kayak terkagum-kagum dengan firman Tuhan. Karena kata matetes itu dia punya pengertian gini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan beta sedang memberi diri untuk diajar. Murid itu kan dia perlu belajar kan? Ya. Karena untuk menjadi seorang murid, kata saya bisa mengatur diri sendiri. Di mana-mana, di sekolah, anak-anak sekolah yang jadi murid, dia harus benar-benar tunduk pada aturan sekolah. Dia harus memberi diri untuk diatur oleh sekolah. Jadi ketong yang bisa bikin aturan sendiri waktu ketong sekolah. Kak ada yang bikin aturan sendiri. Sekolah jam 7, ketong bikin jam 8. Begitu ya? Selama sekolah ketong yang bisa bikin aturan sendiri. Oke? Jadi ingat bebek matetes itu adalah memberi diri diatur. Itu definisi seorang murid. Nah, hal yang luar biasa dari seorang murid, Bapak Ibu ingat baik-baik dalam teks asli kata ini, dia menjadi murid. Coba kita lihat ayatnya yang tadi dulu, Bapak Ibu perhatikan. Masih 31. Tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Jadi 3 tahap ini dia harus dilewati. Tadi percaya Yesus, kemudian tinggal di dalam firman, dibaharui setiap hari di dalam firman, kemudian dimuridkan. Nah, ini pemuritan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan beta adalah matetes, murid. Katong sedang memberi diri diajar oleh firman Tuhan. Ingat, beta tidak mengajar Bapak Ibu, tapi firman Tuhan yang mengajar Bapak Ibu. Cuma lewat beta saja. Begitu ya. Jadi katong semua, beta juga belajar sebelum mengajar Bapak Ibu. Beta juga harus belajar supaya beta diajar dulu, dimuridkan dulu, baru beta memuridkan Bapak Ibu yang ada. Karena katong yang bisa mengajar orang tanpa katong dimuridkan. Gitu. Jadi jangan Bapak Ibu piajar orang, Bapak Ibu sendiri yang tahu apa-apa. Terus murid tanya, Ibu beta tanya sedikit, ayat ini maksudnya apa? Sabar. Kayaknya menurut beta begini, Bapak Ibu salah. Kalau katong yang tahu, jangan coba-coba katong mengajar. Karena kalau ajar firman itu mesti dimuridkan dulu. Oke? Nah, setelah Bapak Ibu dimuridkan, ingat pengertian matetes yang lainnya adalah Bapak Ibu dan beta menjadi biji mata Allah. Katakan amin. Karena dalam dia punya teks asli dia pakai bahasa Inggrisnya pupil. Pupil itu biji mata. Pupil. Pupil itu biji mata. Pupil kan? Biji mata. Jadi Bapak Ibu dan beta dikatakan matetes, itu kata orang adalah biji mata Allah. Bapak Ibu, siapa yang senang kalau dia jadi biji mata Allah? Bapak Ibu punya biji mata, coba Bapak Ibu perhatikan beta. Bapak Ibu punya biji mata 2. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu naik motor gitu atau Bapak Ibu di jalan tiba-tiba kayak ada debu masuk, Bapak Ibu reaksi mata tuh bagaimana? Langsung Bapak Ibu bereaksi kan? Pasti Bapak Ibu langsung, Bapak Ibu akan kayak seperti tadi.
Itu pengertian Bapak Ibu jadi biji mata Allah itu seperti itu. Tidak ada orang yang bisa korek Bapak Ibu. Ketika ada orang mengkorek Bapak Ibu Tuhan bereaksi. Katakan amin. Jadi waktu jadi murid, Bapak Ibu benar-benar jadi pupil. Itu dalam teks asli ya, dia punya terjemahan asli. Jadi ayat ini Bapak Ibu simak baik-baik, kalau mau share ke orang, Bapak Ibu bisa berbagi. Bapak Ibu begitu berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikatakan pupil. Pupil. Jadi ketika Bapak Ibu ada orang yang menyentuh Bapak Ibu, Tuhan bereaksi. Amin. Jadi ketika ada orang yang memusuhi Bapak Ibu, tinggal tenang diam. Karena Bapak Ibu sudah jadi murid, Bapak Ibu matetes, Bapak Ibu jadi pupil. Orang dunia tidak bisa bersentuhan dengan katong, Bapak Ibu. Katakan amin. Artinya kita bicara gini, kadang-kadang katong pikir katong ini orang biasa-biasa. Bapak Ibu dan beta tidak pernah dikatakan biasa-biasa. Amin. Coba lihat kiri kanan, ini orang-orang hebat semua. Amin. Hebat Bapak Ibu. Hebat. Amin. Itu sudah ya. Sekeriting-keritingnya email, dia hebat di hadapan Tuhan. Iya kan? Dia pupilnya Tuhan. Sepesek-peseknya beta tetap milik Tuhan. Iya kan? Katong semua berharga. Coba lihat baik-baik. Katong semua luar biasa di hadapan Tuhan. Iya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini pengajaran ini hebat. Bapak Ibu tidak bisa bersentuhan dengan kekuatan luar waktu Bapak Ibu jadi murid. Tapi Bapak Ibu proses jadi murid bukan hal yang gampang. Ingat, orang jadi murid itu bukan hal yang gampang. Kalau Bapak Ibu masuk sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah berapa tahun lagi? Itu benar-benar menguras waktu, tenaga dan semua. Korbankan segala hal. Pemuritan itu seperti itu. Jadi kita berharap kalau ketemu ada ibadah-ibadah Bapak Ibu boleh hadir. Karena ini proses pemuritan. Di dalam proses pemuritan baru Bapak Ibu dikatakan matetes. Bapak Ibu dikatakan pupil. Oke, ingat kata itu baik-baik. Katong adalah pupil. Biji matanya Tuhan, biji matanya Allah. Ketika engkau jadi biji mata Allah, Bapak Ibu minta apa? Bapak Ibu menangis di hadapan Tuhan, Bapak Ibu bereaksi, Tuhan juga bereaksi. Amin. Supaya kalau ada masalah jangan bilang kayaknya Tuhan sayang beta kape. Aduh Tuhan tolong beta. So jadi pupil Berharga di mata Tuhan. Tuhan taruh di Tuhan pembiji mata. Bapak Ibu mau takut apa? Kalau ketika Tuhan benar-benar memperhatikan Bapak Ibu, siang malam Bapak Ibu ada dalam biji matanya Tuhan. Amin. Tadi beta bilang gini, iya biji mata cetar. Kayaknya beta terganggu dengan perkataan itu. Iya, oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ini kata-kata yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, ayat yang ketong baca tadi, coba perhatikan. Ini ayat, ini beta kunci dengan pernyataan ini. Bapak Ibu lihat sama-sama. Yang berikutnya, ketika Bapak Ibu mengalami 3 hal tadi, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengimani bahwa Dia adalah Tuhan, tinggal di dalam firman, dibaharui oleh firman tiap hari, kemudian Bapak Ibu dimuridkan menjadi matetes, Bapak Ibu jadi pupilnya Allah, Bapak Ibu akan menikmati yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Katakan amin. Maka di ayat 32 dia bilang begini, ketahuilah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah hari ini ketika Bapak Ibu dimuridkan Tuhan, Bapak Ibu tahu kebenaran, Bapak Ibu benar-benar akan dimerdekakan. Yang pertama Bapak Ibu, ini Bapak Ibu merdeka yang pertama. Bapak Ibu akan dimerdekakan dari dosa. Amin. Oke. Orang yang hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu, dosa tidak punya kekuatan atas dia punya hidup. Ingat beta bilang ini. Kita pikir masih berdosa, iya. Tapi Bapak Ibu bukan lagi pendosa. Amin. Masih berdosa dan pendosa itu beda kasih. Beda. Pendosa itu orang yang hidup di dalam dosa setiap saat. Terus dia sudah tahu itu dia tidak mengalami yang namanya pembaharuan hidup. Itu pendosa. Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang berdosa. Yang dia benci itu apa? Dosa. Jadi ingat baik-baik, kalau Bapak Ibu punya teman ada yang sampai hari ini dia masih mabuk, dia masih bersinah, masih berjudi, sih usah Bapak Ibu benci dia, benci saja dia pun judi. Ya. Gitu benci saja dia punya sinah. Jangan Bapak Ibu benci dia punya dirinya dia.
Karena dia berharga, dia benar-benar kalau dia bertobat, dia pupilnya Allah. Jadi kadang-kadang katong ini salah tampak. Kalau katong teman ada yang bikin dosa, katong langsung menghakimi. Padahal Bapak Ibu harus tahu bahwa dia sebenarnya mungkin dia ingin begitu. Belajarlah untuk berpikir yang positif ke orang. Amin. Kalau temui di tempat di kerja atau di mana di tetangga lingkungan orang hidup dalam dosa, Bapak Ibu harus punya belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau beta bisa mengalami hal yang hari ini, Tuhan bisa selamatkan beta. Padahal dulu juga beta orang berdosa. Tuhan kasih beta hatilah yang mengasihi dia juga. Bapak Ibu doanya gitu. Supaya ketika katong lihat orang berbuat dosa, katong tidak membenci dia. Tapi yang ada cuma belas kasihan. Tuhan kasih waktu kalau bisa beta, Tuhan kasih waktu supaya beta bisa cerita dengan dia. Mungkin lewat beta pun kesaksian, mungkin lewat beta punya hidup. Dia lihat dan dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan semua datang. Ingat beta bilang ini. Beberapa kali Tuhan berdoa, Tuhan terus kasih pernyataan, Tuhan pasti datang Bapak Ibu. Dan itu yang bisa ditangguhkan. Lalu kalau Tuhan datang, tetanggamu di sebelah, temanmu di kantor yang masih berdosa, Bapak Ibu hati-hati. Beta selalu bilang ini, Tuhan taruh dia di tempat Bapak Ibu, Tuhan taruh dia di tetangga lingkungan. Sebenarnya tujuannya ada. Bukan tujuannya Bapak Ibu tutup mata. Katong diri saya batul, katong urus orang, bukan masalah urus dan mengurus. Masalahnya adalah belas kasihan Tuhan yang ada itu yang harus sampai ke dia. Amin. Amin. Sebab ada ayat firman Tuhan bilang gini, kalau Bapak Ibu membuat satu orang berdosa, bertobat, itu menutupi banyak sekali dosa. Itu ayatnya ada. Jadi kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu adalah orang yang berdosa, lalu Bapak Ibu diselamatkan Tuhan, Bapak Ibu yang cerita tentang Tuhan lah orang yang bertobat, dia mati dalam dosa, Bapak Ibu darahnya tertanggung. Itu di dalam Alkitab ada. Jadi kita mesti rubah ketemu cara pikir. Hari-hari ini katong terlalu nyaman. Yang penting datang persekutuan, datang ibadah, katong hidup nyaman, diberkati, sudahlah. Orang mau apa itu urusan dia. Salah. Boleh. Bapak Ibu semua sih punya pemahaman bagaimana jiwa ini. Bapak Ibu dulu ini kesaksian sebelum beta tutup. Beta punya tetangga sebelah rumah. Bapak Ibu dulu itu, aduh dia pun suami mabuk tiap hari. Lalu beta nih, Tuhan benar-benar taruh beban itu. 1 tahun beta bergumul. Setiap kali beta doa, beta selalu nangis. Beta juga bingung kenapa menangis orang itu. Karena beta sih paham. Beta pun suami saja bisa pernah menangis dia untuk dia bertobat. Tapi Tuhan kasih beban tetangga itu. Tiap saat beta menangis, doa Tuhan selamatkan dia. Dan satu ketika Bapak Ibu, Tuhan izinkan dia anak boleh sakit. Lalu beta datang cerita-cerita firman Tuhan. Lalu layani dia, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Anaknya sembuh. Hari ini suami, anak satu keluarga. Ada sekitar mengka 20-an lebih di gereja Foktu. Sampai hari ini bertobat. Amin. Dan Bapak Ibu, jangan katong merasa bahwa katong aman nih. Karena satu ketika Bapak Ibu akan diminta pertanggungjawaban. Ingat baik-baik pengajaran hari ini. Ketika Bapak Ibu mengalami kemerdekaan di dalam dosa, yang berikut kemerdekaan berikut adalah Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kemerdekaan dari kutuk. Oke? Jadi ketika Bapak Ibu jadi matetes, Bapak Ibu jadi pupilnya Allah, Bapak Ibu adalah dibebaskan dari kutuk dosa, kemudian kutuk dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kutuk, dan dibebaskan dari perhambaan. Alkitab bilang barang siapa yang masih berdosa dia adalah hamba dosa. Ada pertanyaan gini, lalu katong hidup di dunia juga katong masih berdosa? Iya. Yang tadi beta bilang pengertiannya itu. Bapak Ibu dan beta selama kaki injak bumi, Bapak Ibu tidak luput dari namanya kesalahan. Tetapi kesalahan orang benar itu berbeda dengan kesalahan orang yang tidak bertobat. Sebab ketika Bapak Ibu mengalami kesalahan, Bapak Ibu beta bilang kejatuhan orang benar itu sangat elegan. Amin. Bapak Ibu tahu Alkitab bilang ketika katong jatuh tidak sampai Tergeletak. sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Jadi waktu Bapak Ibu berbuat dosa, Tuhan terus datang dan cari Bapak Ibu. Amin. Malaikat berdosa ditendang, dibuang. Kenapa Lucifer berdosa? Tuhan mencari dia. Karena Lucifer orang ring pertama, ring 1 yang ada di surga. Bapak Ibu dan beta, Tuhan tahu katong orang berdosa. Yesus datang for orang Berdosa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diselamatkan Tuhan, terbebanlah untuk jiwa-jiwa di luar sana yang masih berdosa. Amin. Amin. Mulai sekarang beta harap pulang tolong doa.
Tuhan taruh hati yang mengasihi semua jiwa-jiwa seperti Yesus mengasihi beta. Amin. Supaya katong jangan hidup per katong diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang berbagi uang, saya apa katong yang punya uang untuk kasih orang. Tapi kalau Bapak Ibu terbeban untuk jiwa, Bapak Ibu selalu doakan orang itu, Tuhan selamatkan dia Kak. Bapak Ibu pergi pasar, Bapak Ibu lihat orang mabuk di jalan-jalan, saya usah menghakimi. Tuhan Yesus saya selamatkan dia juga. Kalau dulu juga mungkin beta juga lebih berdosa dari dia. Katong ini sebenarnya sampai Bapak Ibu. Katong ini sebenarnya yang layak. Kadang-kadang kalau datang di dalam hadirat Tuhan, beta kayak merasa beta yang layak. Kayak aduh Tuhan, cuman karena kasih karunia salah katong dipilih. Kalau saya Bapak Ibu dan beta sampai hari ini juga katong ada dalam kutuk dosa. Jadi seperti itu firman Tuhan hari ini. Beta mau Bapak Ibu pulang, baca ulang catatan atau terus merenungi kata-kata ini. Ketahuilah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di hari ulang tahun Indonesia yang ke-75, khotbah ini membuat katong semua dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati katong semua. Mari semua bilang merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati? Amin. Oke, luar biasa. Katong bersyukur buat Tuhan Yesus. Beta mau ini hari yang karena berbeda spesial karena katong semua nuansanya merah putih. Nah, katong nanti sebentar berdiri ulang. Katong mau berdoa khusus buat Indonesia. Bapak Ibu perlu tahu hari-hari ini Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu ada di Maluku. Bapak Ibu ingat katong ini bagian dari NKRI. Maluku adalah bagian dari buah sulung atas Indonesia. Amin. Harga mati. Ingat baik-baik, Maluku adalah buah sulung dari Indonesia. Kemarin beta punya pernyataan yang Tuhan kasih dikonfirmasi oleh Bapak Pendeta di gereja. Bapak Ibu harus tahu. Injil pertama masuk itu ada di Maluku. Betul nggak, Seng? Negeri ini diberkati. Tapi kenapa kok katong pun negeri ini yang diberkati? Karena ada kutub-kutub penyembahan berhala yang ada di negeri ini. Jadi Bapak Ibu perlu berdoa untuk Ambon, sebab dari Ambon akan memberkati Indonesia. Amin. Bapak Ibu, jadi ingat, katong berdoa, katong rebut kembali itu katong punya hak kesulungan. Yes. Iblis ambil hak kesulungan. Ya. Makanya Kan kutub-kutub penyembahan Indonesia diberkati, Ambon Indonesia kaya, tapi Indonesia tetap tidak diberkati. Segala hal terjadi atas Indonesia. Nah, Maluku adalah bagian dari Indonesia, oke? Jadi Bapak Ibu yang ada di Maluku, hari ini kita khusus mau berdoa untuk Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita semua berdiri dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu kita mau doa. Iya. Tadi kalau ada bawa bendera, semua bawa bendera. Ada satu orang saja bendera bawa kemenangan. Haleluya.